Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast Tuan Takur. Tuan Takur and Friend. Kali ini narasumbernya adalah adik bontot kita, namanya Brian, dan dia masih single. Sekarang posisinya itu sebagai PPIC dan procurement gitu. Jadi buat misalnya ada cewek-cewek yang mau kenalan sama Brian, boleh di DM di IG kita di podcast Tuan Takur and Friend. Kalau kalian juga punya cerita-cerita tentang perjuangan juga boleh di DM aja ceritanya ke podcast Tuan Takur and Friend di IG-nya ya. Jadinya nanti kita bacain di podcast live. Ada yang mau post kagak ada podcast live. Ya pokoknya ntar di kita ini di share di Spotify gitu, ntar kita yang bacain. Nah paling pertama-tama Bray kan podcast ini kan menceritakan tentang perjuangan gitu, perjuangan seseorang dari titik 0 sampai akhirnya bisa ada sampai titik ini gitu. Pasti kan ada perjuangan-perjuangan yang memang dilalui gitu. Nah dari lu bisa ceritain nggak tentang perjuangan lu, entah dari keluarga lu gitu sampai lu akhirnya berada di titik ini. Nah menariknya dari Brian ini, dia ini anak tunggal gitu dan ayahnya sudah meninggal. Jadinya sekarang ayahnya udah meninggal masih ada Pak. Ayahnya masih ada? Masih ada. Oh katanya waktu itu meninggal. Enggak, belum Pak, di Kalimantan. Oh divorce? Enggak. Bapak? Iya bapak di Kalimantan kerja gitu. Dulu katanya kalian meninggal ya? Opa kali itu. Yang dipoto bareng nyokap waktu itu lu ngasih lihat ke gua? Itu masih hidup semua Pak. Hah? Masih hidup. Oh maaf saya salah, ternyata bapak masih hidup saudara-saudara. Saya salah tanggap, ternyata bapak masih hidup, masih di Kalimantan. Berarti dia bukan anak tunggal. Anak tunggal benar ya, bukan anak yatim. Sorry, bukan anak yatim. Wah kita salah ini nih, salah informasi nih. Jadi ya Brian, sekarang orang tua bokap berarti di Kalimantan, berarti LDR sama nyokap gitu ya. Jadi Brian ini uniknya di umur dia sekarang yang udah lumayan tua tapi belum bisa bawa motor. Iya. Itu unik banget sih buat kita gitu sebagai cowok. Cuman nggak tahu, nanti kita tanya aja pas dia cerita kenapa dia nggak mau nyeriusin belajar motor atau belajar mobil gitu. Sama nggak Bray, ada cerita nggak Bray? Mungkin dari perjuangan orang tua atau mau dari Braynya sendiri, silakan. Oke, perjuangan bertahan hidup ya. Ya nggak bertahan hidup aja. Lu pernah nggak jatuh atau gimana ya, kayak terpuruk gitu, kayak udah menyesali kehidupan ini dan akhirnya lu bangkit lagi. Nah itu gimana cara lu menanggulanginya gitu? Ya mungkin cerita dulu dari orang tua kali ya. Iya udah. Dulu itu aku lahir di tahun 1997, dimana saat itu sedang krisis moneter. 98 ya, berarti lu pas 1 tahun itu udah krispon. Iya benar. Iya parah sih, saat itu parah banget. Papa saat itu nggak bekerja, sehingga mama harus cari cara gimana supaya bisa dapet susu buat aku gitu kan. Dulu itu sempat. Tapi sebelum Krisman itu bokap kerja apa? Bapak kerja apa? Dulu itu lebih ke merantau sih Pak, merantau ke kota-kota kayak Cilegon pernah, terus juga. Ya apa, dalam bidang apa? Oke, lebih ke kapal sih Pak, perkapalan. ABK? Iya, kapal gitu? Bukan ABK sih, lebih ke dockyard, shipyard gitu. Dockyard, baru dengar dockyard. Kapal pesiar? Pelabuhan kapal, tapi untuk kapal-kapal seperti tongkang, kapal-kapal batu bara seperti itu. Dia bagian apa? Lebih ke bagian lapangannya Pak.
Yang ngecek oh bikin ngecek kapal, oh. reparasi kapalnya juga. Oh tapi bukan bukan berlayarnya, tapi di dalam Bukan. dermaganya ya. Bukan. Punya pemerintah. Enggak, swasta sih. Oh, oke. Hmm. Nah saat itu pas Krismon itu udah kena PHK gitu. Ya, Ya, itu kan kerja. benar sama, berarti kejadiannya sama-sama bokap gue juga sama tuh pas Krismon. Lanjut. Waktu itu juga dengar kabar kalau toko nenek sama kakek itu pernah kena jarah juga gitu kan. Oh iya musim penjarahan tuh 98 tuh. Betul. Di mana? Daerah mana? Daerahnya saya kurang tahu juga sih, mungkin di area Jakarta sih. Oh Jakarta. Terus sampai mama itu terlilit hutang lah, kartu kredit seperti itu, karena kebutuhan banyak seperti itu, apalagi untuk aku yang masih bayi, masih kecil. Iya, gemesin. Susu pun mahal saat itu kan. Jadi ya itu perjuangan terbesar lah dalam keluarga. Nah nyokap kerja apaan saat itu akhirnya? Nyokap staff sih pak. Ah? Staff aja sih pak. Staff Oh kantoran. Oh pas Krismon nggak kena PHK? Belum kena. Oh jadi bokap jagain lu di rumah. Betul. Oke. Terus ya itu sih mungkin saat aku kecil itu perjuangan keluarga seperti itu. Berarti lu ngerasain sampai umur lu 5 tahun 4 tahun ya? Ada? Ya 5 tahun 4 tahun sih pak. Terus babe kerja lagi pas? Kerja lagi jadi salesman pak, salesman asuransi. Kayak ya nawar-nawarin asuransi dari door to door. Penghasilan juga nggak seberapa. Padahal bukan bidangnya ya. Betul, bukan bidangnya. Yang penting ada dulu gitu ya. Ya susah lah saat itu juga cari kerja pak. Iya benar banget. Perjuangan lah itu juga. Iya. Terus sampai akhirnya papa itu dapat kerja lagi. Itu tuh dapat kerjanya di Jambi. Jauh ya? Ya di Jambi sekitar tahun 2022 lah. 2022? Ya 2022. Berarti lu 7 tahun? 5 tahun? 2022 5 tahun. Dapat kerja di Jambi. Awalnya mama ikut sama papa. Oh ikut? Ya. Lu? Jadi aku ditinggal sama kakek nenek di sini. Oh gitu. Lah nyokap kagak kerja lagi saat itu berarti? Udah berhenti. Oh udah berhenti. Papa sana kan. Oh oke. Setelah itu ketika aku SD baru aku ikut papa mama ke Jambi. Perjuangan juga di sana karena kerja di daerah. Nah apa tuh bidangnya apa lagi? Kan sales tetap jadi dokyat juga. Oh emang itu bidangnya ya dari muda ya. Ya lebih seneng lah pasti. Ya karena papa juga jurusan teknik perkapalan kan. Oh, jadi itu bidang yang dia sukai sih. Iya. Ya banyak perjuangan juga di sana karena harus bekerja di daerah, gaji juga pasti kecil dari perkotaan. Gitu. Berarti emang lu tinggal di daerah pesisir dong ya? Mau nggak mau ya dekat pelabuhan gitu ya? Tetap di kotanya sih kota. Tapi papa dikasih kayak mobil kantor gitu mobil dinas jalan di sana gitu. Oke. Gitu ya. Dimana waktu di Jambi itu biaya hidup juga lumayan tinggi di sana, lumayan mahal. Dan gaji juga waktu itu hanya 3 juta. Tahun 2002. Tahun 2003 lah ya 2003 atau 2004 lah ya. Ya gitu. Lumayan lah segitu mah gede. Iya lumayan. Tahun segitu mah Gedean di Jambi deh pak. Iya. Daripada Jakarta. Gua kerja 2003 gaji pertama 600.000. Ayo. Iya sih. Ya lumayan itu. Betul sih. Tapi memang selama bekerja itu nggak ada kenaikan gaji seperti itu. Oh itu swasta lagi? Swasta. Ya sekitar 10 tahun papa juga kerja di sana masih tetap segitu nggak ada kenaikan gitu. Kurang lebih aku tinggal di Jambi sekolah dari SD kemudian
SMP SMA gitu kan. 10 tahun sih di sana. Oh 10 tahun, berarti bahasa Jambinya udah pas kayak dong? Ya kalau bahasa Jambi mah biasa-biasa aja sih Pak, nggak ada yang khusus, nggak ada seperti bahasa daerah gitu sih Pak. Lah, bahasa Jambi nggak ada yang bahasa daerah, bukannya ada? Nggak ada sih Pak, jadi kayak cuman logat aja, logat, dan kalau misalkan ada huruf A di belakang kata O jadi O gitu. Contoh. Ngapo bau gitu. Ngapo kau, ngapo kau, oh gitu. Sebenarnya bahasa Indonesia, tapi cuma Iya. belakangnya diganti O gitu. Iya betul. Oh, sama kayak Jawa ya Pak. Hah? Joko. Iya. Joko. Jaka, Jaku. Joko. Ngapo lu? Ngapo lu? Bocah tau. Berarti nggak punya anak, nggak punya anak ya? Iya. Nah ya, nyokap di sana kerja di Jambi juga. Jambi awalnya nggak kerja mama. Oh. Nggak kerja, kemudian karena mama juga bete di rumah. Iyalah, biasa kerja. Biasanya kerja, jadi dia coba jadi guru waktu itu. Wih, keren. Dan karena mama lulusan biologi, Sama loh. jadi dapat sebagai guru IPA. IPA biologi seperti itu. SMA, SMP. SMP SMA. Oh, SMA. Terus juga jadi kepala lab lah di situ. Wih, keren. Di tempat lu sekolah? Ya di Pak. Oh, anak guru jadinya. Biasanya kalau anak guru Pak ranking 1. Agak sih. Ini enggak. Enggak. Nah, itu selama di sana di Jambi kan lu orang dari Jakarta nih datang, sempat ada kayak pembulian nggak atau olok-olok gitu? Pembulian ya pasti sih ada sih Pak. Karena Ada? ya karena aku orang dari kota, terus aku juga karakternya pendiam. Oh, kan, nggak banyak iya. ngomong. Introvert banget tuh. Very introvert. Jadi di kelas tuh kayak pendiam, nggak bisa ngelawan, kayak gitu. Jadi bahan empuk buat mereka untuk diolok-olok gitu loh. Dulu inget banget sih dulu pernah diledek banci sama teman-teman aku. Jangan kan lu, gue juga. Gue juga lah, karena nggak ngerokok. Oh gitu. Iya, udah banci. Cuma gue biasa aja. Karena ini sih Pak, agak Nongkrong. sering nongkrong malam Iya. Kayaknya olok-olokan itu sebenarnya udah ada dari dulu kali ya, buat orang yang nggak bisa gabung sama grupnya dia, jadi banci gitu. Pastilah sih. Cuman kalau aku mah gue benerin apa say, harus say. Cuman mungkin levelan lu masih SD kali ya atau Iya, SMP. Jadi kan kayaknya nyelakit banget di hati gitu Iya, ya, berasa. Dan lu itu yang paling sakit hati itu atau Iya. ada yang lain? Iya. Ke fisik ada nggak? Ke fisik sih nggak ada. Baru di sini doang ke fisik ya Pak Heri ya. Enggak lah Pak. Itu sih yang paling sakit hati untuk dibully ya. Itu SD tuh dikatain banci gitu. SD. Dari kelas 3 sampai kelas 5 gitu kayak Udah susah terkenal cari banget ya. ya susah cari temen gitu. Kayak minder aja. Tapi lu gemuk gak? Waktu kecilnya gemuk gak? Maksudnya SD, SMP itu gemuk gak? Gemuk pendek Pak. Lah sama kita. Gua SMP beranjak gemuk tuh, gede, gendut. Dan itu di sekolah sama, gua diam karena belum bisa banyak ngomong lah. Korban bully juga gitu. Dulu paling depan dikatain kalau nggak samsak, guling, kalau enggak apa namanya? Apa sih namanya tuh? Itu Pak yang bantal. Iya, bandel. Iya, betulan kentut. Coba itu gimana gue nggak sakit hati. Tapi gue lawan dengan akhirnya gue ekskul silat. Oh. Itu akhirnya lumayan tuh udah agak kelas 3 mau ke SMA gue kurus. Nah disitulah gue balesnya gitu. Harus dibales ya emang kalau apa sih bullying itu harus dilawan gitu dengan kegiatan prestasi kegiatan gitu. Waktu SMP otak nggak bagus-bagus amat, kalau dengan kepintaran juga elah nggak bisa juga. Akhirnya gue lawan dengan prestasi itu di silat itu sama bola. Akhirnya masuk ke bola ya alhamdulillah gitu. Agak kurusan gitu. Lanjut Bray, berarti sempet
sempet ada pembulian ya, tapi untungnya nggak sampai main fisik ya. Nggak. Nah, lu saat itu sedih, lu ngadu gak ke orang tua? Aku tadi dikatain banci sama si ini gitu. Aku lebih ke keep sendiri sih Pak. Kenapa sih? Nah itu tuh yang gua kadang ingin mempertanyakan sama orang-orang yang dibully tapi dia nggak bisa ngelawan, dan dia juga akhirnya nggak cerita gitu. Gue jadi inget kasusnya Timothy ya, ingat gak? Iya Pak. Yang mahasiswa kedokteran ya. Betul, yang akhirnya bunuh diri. Ya itu loh maksud gue. Maksudnya ya buat teman-teman juga kalau misalnya dibully ya cerita aja gitu. Karena biar ada apa ya? Iya biar plong, biar cerita kesel kita disalurin sama orang gitu. Jangan ngomong depan kaca terus tambah gila lagi gimana? Kayak Gema filmnya Tinggal Meninggal. Ya, kenapa ya? Ya alasannya sih kayak takut aja sih Pak. Kok takut? Kayak takut untuk terbuka, takut jadi masalah yang besar gitu sih Pak. Ya masalah ke siapa? Ke lu, ke nyokap lu, atau ke orang yang ngatain lu? Ke akunya juga, takut aja sih. Kan nyokap lu. Iya sih. Tapi emang bener-bener nggak ada teman sama sekali yang satu aja yang dekat gitu? Nggak ada. Orang dari Jakarta, lu doang pindahan, nggak ada lagi. Aku doang. Satu angkatan itu. Iya. Sampai membuat aku malas belajar banget. Pasti. Malas masuk sekolah. Pikiran lu tuh sudah masuk sekolah. Aduh, ntar ketemu dia lagi, ntar pasti gue dikata-katain lagi. Pasti gitu. Ya, iya. Jadinya aku nggak naik kelas sih Pak. Serius? Waktu kelas 5 itu ya. Oh, lu pindah ke sana kelas 5? Dari kelas 3 SD. Oh, 3 SD. Lah, padahal temennya masih temen yang sama dong? Harusnya ya? Iya, dari kelas 3 sampai kelas 5 itu masih temannya yang sama. Iya. Terus Nah, itu bener-bener dari kelas 3 sampai kelas 5 mereka ngeledekin lu terus banci gitu. Tuh, masih. Ya Allah. Terus kelas 5 nggak naik dan aku dapat teman-teman baru yang ya lebih enak lah. Oh, mereka nggak kayak angkatan Iya. dia. Oh, akhirnya lebih enak gitu. Bisa punya teman dekat. Oh, kira gue bakal dikatain ini lagi. Iya. Kakak kelas blon, nggak naik gitu. Kalau gua ada gua di situ gua apa? Oh, kalau masih di opung. opung. Karena 3 tahun. opung. Oh gitu. Oh, jadi aman tuh teman sangkatan itu. Sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Lulus SMP. Sekolah di tempat mama kerja. Oh, di SD itu sebenarnya lu menyokap udah gawe. Iya. SMP, SMA di tempat mama kerja merasa lebih aman karena mama guru, jadi nggak ada yang berani. Iya pastilah. Dan mereka tahu ya. Tahu. Oh ini anaknya Bu, misalnya Bu Siregar atau Bu siapa gitu. Ya pasti takut lah. Iya. Nggak ada yang berani ngebully. Nah, SMA-nya juga sama lagi. Iya, sama. Karena nyokap SMP sama SMA kan. Betul, Oh sama. iya, aman udah. Sampai lulus nyokap masih kerja di situ. Sampai lulus, mama pindah ke Depok lagi karena waktu itu papa dapat pekerjaan lagi di Kalimantan. Oh, nggak ngikut ke Kalimantan? Karena mama capek lah, ada rumah juga di Depok. Jadi Oh, rumah di Depok itu udah lama. Udah lama. Yang di Citayam. udah ada Oke. Jadi mama lebih pengen tinggal di Depok aja. Capek juga hidup papa gitu kemana-mana gitu. Berarti dari lu lulus SMA tuh? Ya betul. Nah, lu langsung kuliah ke Maranatha Bandung. Oh, Bandung. Jauh Ya. amat ya? Padahal Depok ada banyak. Kenapa? Sebenarnya karena aku nggak banyak cari informasi sih Pak. Dan itu pun tahu Maranatha karena perusahaannya universitasnya datang ke sekolahku gitu. Oh, yang di Jambi. Iya betul. Oh. Sorry, itu berarti kampus buat umat Nasrani ya? Ya kebanyakan sih Kristen ya gitu. Iya, Tapi iya, ada iya. juga yang Muslim gitu. Oh, ada juga yang Muslim. Ada. Tapi dikhususkan sebenarnya untuk yang non Muslim gitu ya? Enggak, Nggak apa? dikhususkan. Oh, nggak dikhususkan. Enggak sih Pak. Oh. Cuman yayasannya yayasan Kristen. Oke. Ngambil teknik industri. Iya. Oke.
Berarti langsung nggak ada jeda setahun 2 tahun nggak langsung kuliah. Ya. Berarti dari Jambi lulus pulang ke Depok dulu, sempat ke Depok. Sampai Aku Depok terus baru ke Bandung. baru kemarin. Berarti ngekos. Ngekos di Bandung, ngekos sendiri. Oh. Enak tuh ngekos sendiri. Enak sih Pak, karena jauh dari orang tua untuk pertama kalinya. Nah itu gimana rasanya? Tapi lu kan udah waktu SD ditinggal sama orang tua tapi sama nenek sih ya, sama aja sih ya. Cuman adalah situasi-situasi kalau aduh nggak enak nih sama orang tua, kadang suka nggak akur gitu kan. Maksudnya? Kadang tuh orang tua suka nggak akur, jadi Orang tua suka nggak akur, nggak maksudnya? akur ya, suka berantem lah. suka Orang tua saya, ribut. bokap nyokap, Iya. mama papa tuh suka berantem. Iya, jadi aku lebih pengen supaya jauh lah, coba jauh dari orang tua. Gitu. Oh lu nggak nyaman tuh kalau nyokap bokap lagi berantem? Berarti Iya. berantemnya di depan lu. Iya, depanku sih lebih ke. Nah itu yang nggak boleh juga kalau kalau sebagai orang tua sebenarnya kalau emang ada apa ya masalah ya jangan di depan anaknya buat diskusi gitu. Jadi benar-benar harus ya di luar penglihatan anak lah. Dari lu denger lu lihat pula lagi ya. Iya. Iya. Dan Dari kecil tuh? Dari kecil Pak. Dari kecil. Dan karena aku anak tunggal, jadi aku cuma bisa duduk diam, nangis, kayak gitulah. Nangis? Iya. Kenapa nangis? Iya. Lebih ke broken. Oh broken. Enggak juga sih. Oh pas jauh maksudnya. Bukan, nggak nyambung. Emang dari mana sih kakak emasnya nih? Kok tiba-tiba langsung broken home aja dipulinnya? Enggak sih, enggak sampai broken home. Nggak berarti nangisnya karena takut papa sama mama tuh bertengkarnya berlanjut dan sampai divorce gitu ya? Gitu? Apa gimana? Enggak juga sih, karena ya kan kalau lagi berantem kan kayak bentak-bentakan lagi kan dengan suara yang keras kan nggak enak aja Oh sih. sampai keluar kata-kata kasar keluar? Kasar sih enggak, tapi ngebentak Fisik? aja sih. Fisik enggak? Fisik enggak sih. Oh itu biasa tentang apa bro? Tentang lu? Tentang Kasar lu? lebih ke tentang keuangan sih ya. Oh. Masalah finansial keluarga. Oh, bapak lu mau ini beli apa? Gitu. Beli arwana emas gitu. Apa beli arwana emas gitu? Buat apa? Yang saya duitnya buat beli susu gitu. Enggak Kok jadi sih. kok bisa? Lebih ke kebutuhan aja sih Pak. Oh kurang nih duitnya gitu. Iya. Kamu kerja lagi sana ojek payung gitu. Oh iya. Oh gitu. Tapi ya sekarang masih begitu. Sekarang sih karena berjauhan. Oh LDR ya. Iya. Ya, jadi ya berkurang lah. Tapi kadang kalau mereka pulang gitu kan Natalan ngumpul di rumah aku suka khawatir sih. Oh, Jadi, jadi kayak iya trauma ya. Jadi begitu udah ada apa ya? Ada percikan gitu ya. Kayak aduh, beda pendapat nih. Lu udah siap-siap aja gitu ya. Ya, ini ada apa lagi di tahun ini nih gitu kan. Ada aja tuh titik pas pulang. Pasti ada aja gitu. Padahal momen-momen Natal ya. Iya, pasti ada. Iya, harusnya kan ya udah sih damai, saling memaafkan gitu ya. Oh, gitu. Mungkin di WA juga kalau lu lihat WA-nya berantem kali banyak. Pernah. Tuh kan. Iya banget dari tahu ya. Ya pastilah namanya anak. Kalau HP nyokap kan biasanya geletak-geletak aja kayak dikunci gitu atau nggak dibalikin ke halaman depan gitu kan. Pasti. Tapi emang nggak mengarah ke arah sana kan, divorce itu enggak kan ya? Ada pernah ada, cuman enggak lah, jadi enggak sudah baik. Iya udah tua lah ngapain? Apa aja yang di sana bokap udah ada yang lain? Istri kedua? belum tahu ya. Kalimantan. Waduh. Aja. Tapi di sana kapal juga sama perusahaan dengan kapal. Oh, biaya hidup juga mahal soalnya Kalimantan ya. Oh, tapi bulanan masih sering ngirim ke nyokap kan, maksudnya buat Iya. aman berarti.
aman. Kalau enggak baru itu yang bahaya. Oh gitu. Jadi pulangnya setahun sekali saat Natal doang atau Setahun sekali Pak. setahun sekali bener. Tapi lu sama nyokap pernah nyamperin ke Kalimantan? Gak tahu ya Pak. Soalnya bapak bilangnya gak usah, gak boleh. Ngomong gitu. Iya. Dari elunya sama nyokap pengen. Pernah sih ada niatan ke sana, cuman bapak bilang gak usah, gak boleh. Terus apa namanya? Papa kan sempat cerita juga dengan keadaan mesnya di sana. Mesnya itu campur dengan yang lainnya. Terus juga kotor seperti itu, suka banjir. Tapi kan lu di hotel. Di hotel cari di sana emang nggak ada hotel atau apa guest house gitu. Rada jauh sih dari kota katanya Pak. Di guest house adalah yang Airbnb apa? Mungkin Airbnb ya harusnya ada lah, pasti rumah orang disewain buat tempat tinggal gitu. mungkin ada. Jadi curiigation. Ada apa nih bapak nih tidak mau dikunjungin? Nah, nyokap kagak curiigation? Nggak tahu ya Pak, kurang tahu sih, nggak banyak sih. Nah itu makanya keributan itu sering terjadi karena itu kali ya. Iya. Berarti dari lu lulus SMA ke Kalimantan berarti udah berapa tahun lah? 10 tahun ada? Belum? Lulus SMA aja kan lu angkatan 2016 ya? Masuk 2016 ya? Iya 10 tahun benar udah. Ya udah 10 tahun ya. 10 tahun. Oh, udah anaknya udah lumayan. Ya 10 tahun. Berarti apa sudah nggak kerja nih? Udah santai di rumah. Iya, nggak kerja. Oh bikin kue ya? Bikin kue aja sih Pak. Jual di tetangga-tetangga. Di kompleks, di depan kompleks tuh ada kayak Bazar. Oh tenan-tenan itu. Tenan gitu. Enak tenan. Ngitip-ngitip gitu lah. Oh, dan alhamdulillah habis terus. Kadang juga nggak habis Pak. Lu yang makanin? Iya, dibawa ke rumah atau enggak udah dibagi-bagiin ke teman-teman mama gitu. Oh, tapi dia suka ya, kalau dia suka mah ya biarin Iya, aja. suka sih. Iya, karena dia passionnya masak ya. Nah, tuh pintar masak. Breeding apa? Kalau roti itu apa? Breeding apa? Breeding. Apa sih? Cake apa? Masak kue apa bahasa ini ya? Lah lupa. Breeding apa? Cake ya? Apa? Kurang tahu Pak. Ya, itu. Oh, kurang tahu mulu, kurang tahu. Nah, berarti lu kuliah di Bandung, ngekos, dan aman-aman aja, nggak ada masalah di saat kuliah tuh. Aman. Perjuangan aman aja. Berarti lulus normal 4 tahun. Lulus 4 tahun setengah. Kenapa 4 tahun setengah? Mau nyelesain tugas akhir sih. TA. Iya, jadi harus kontrak 1 semester lagi. Padahal cuma kepake cuma 2 bulan. Gitu. Jadi 4 tahun setengah gitu Pak. Oke, berarti terus setelah lulus, nah itu ada percintaan nggak tuh di pas kuliah? Kalau kuliah pastilah ada kayak deketin cewek kayak gitu. Cuman ya belum dapet. Kenapa tuh? Karena punya juga dari SMP, SMA, Oh dari kuliah juga selalu nggak punya keberanian sih Pak untuk mendekatin gitu loh. Kayak baru dari chat gitu loh. Cuman itu beraninya kalau ngajaknya tuh masih belum berani gitu loh Pak. Aduh. Tapi dari chat itu dia udah ini enggak, udah apa ada apa namanya? Kepancing enggak ibaratnya sih namanya? Timbul rasa Iya, maksudnya kasih tanda enggak gitu. Kalau yang aku lihat sih belum ada sih Pak. Oh ya. Nggak ada. Jangan Tapi kalau misalnya pacaran pernah kan? Gak pernah. Gak pernah. Masih perawan. Segel, perawan. Segel. Ya ntar ada yang Tuhan udah nitipin yang baik lah buat Brian gitu. Berarti pas kuliah itu lulus di 2016 ya? 2020. 21. Oh 2021. Lanjut pulang ya? Ya, pulang. Berarti pas lagi wisuda Papa datang dong ke Bandung? Oh enggak, waktu itu kan lagi COVID.
Oh, samanya lu berdua lu ya, lulusan Kopit lu. Jurusan sama Pak. Iya, jurusan sama, itu sih jurusan Kopit. Ini kupu-kupu Pak. Ini Iya. pura-pura. Kalian. Enggak kupu-kupu lah, karena itu hima juga. Iya. Apaan himanya? Himpunan mahasiswa apa? Industri. Iya apa? Ya MPI ya. Oh, enggak, maksudnya, iya organisasi apa? Biasanya kan sebagai apa gitu maksudnya tidak. Jabatan. Koordinator. Si bisa tuh koordinator. Iya, Si bisa koordinasi. Anjir. Koordinator keuangan pernah. Mantesan lu procurement ya. Terus koordinator acara juga pernah. Acara apa? Berarti yang tersponsor dong itu. Acara kampus apa acara himpunan aja? Acara himpunan aja sih Pak. Acara himpunan dan acara jurusan. Kalau kampus, gede kampus, skalanya belum pernah. Jadi MC? Nggak jadi MC sih, kayak develop suatu acara gitu kan, cari pendapatannya dari mana, kita misalkan jualan. Oh iya. Tapi nggak sampai nyari sponsor sih, kalau belum sampai. Oh belum sampai ya. Biasanya kalau pas kuliah tuh nyari sponsor yang di paling depan kita taruh cewek yang lumayan lah penampilan fisiknya gitu. Kita ajak nih, dia sering ngomong gitu. Biasa gitu. Kalau di jurusan kita nggak ada, sewa jurusan lain, ntar kita kasih gitu. Wah, gitu tuh dulu tuh zaman gue tahun 2000-an tuh begitu tuh emang. Tapi jebol aja kayak begitu emang udah ininya kayaknya ya udah apa? Udah caranya dulu kayak gitu. Cuman nggak tahu pas zaman kalian begitu atau enggak gitu. Dan lulus langsung kerja. Lulus 3 bulan nganggur cari kerja, habis itu dapat kerjaan di Cirebon Pak. Oh iya Cirebon. Itu tinggal di sana lagi berarti. Tinggal sendiri di sana. Berarti nyokap sendirian lagi. Iya, sendiri di Depok. Nah di sana bagian kemarin kerja di Cirebon sebagai PPIC staff. PPIC staff ya, ya. Di perusahaan Korea waktu itu. Perusahaan Korea. Cuman bertahan 1 tahun karena bosan di di kota Cirebon, kayak gak ada apa-apa gitu loh Pak. Maksud sih? Iya. Karena dia kawasan industri ya, pabrik semua ya? Enggak sih Pak, ada kotanya juga, ada tempat-tempat wisata juga. Nah itu kok bosan? Cuman aku bukan tipe orang yang ke tempat wisata atau ke alam gitu loh Pak. Aku lebih ke mall gitu, ke keramaian kotanya gitu. Itu nggak ada di sana? Ada mall, cuma jauh. Cuman itu aja gitu loh Pak. Seperti kayak mall PGC ya? Iya. Oh gitu. Iya. Oke, mall di India gitu, yang sekali baru buka langsung hancur, langsung dijarah. Oh gitu. Tapi sebenarnya kontraknya masih berlanjut sebenarnya. Udah selesai kontrak sih, kontrak kan 1 tahun, jadi terus mau diperpanjang lo nggak mau? Iya, terus kan nggak mau diperpanjang, karena juga lingkungan kerjanya juga kurang enak sih Pak. Sorry, bidang apa itu perusahaannya? Otomotif Pak. Otomotif. Kabel mobil Pak. Oh, kabel mobil. Iya. Hyundai. Iya, untuk mobil Hyundai. Oh gitu. Berarti ada orang Korea di sana? Ada banyak. Oh banyak. Atasannya sih orang Korea semua. Tapi bisa bahasa Inggris. Nah ini dia, mereka juga susah bahasa Inggrisnya Pak. Iya, nasionalis dia. Ya, dan kalau ada training dari Korea langsung, orang Korea langsung, mereka juga nggak pakai bahasa Inggris. Mereka nggak mau pakai bahasa Inggris. Komunikasinya kayak bahasa isyarat, tunjuk-tunjuk, terus pakai Google Translate gitu Pak. Oh iya, nggak ada translator di sana? Nggak ada. Ribet ya? Ribet. Jadi translate itu dari bahasa Korea ke bahasa Indonesia gitu? Iya tuh. Ribet ya? Pak ini ya, pakai kode. Iya. Pramuka, anak pramuka. Oh gitu, terus balik ke Depok. Oh. Sempet. Udah dapat apa Bray di sana Bray? Setahun kerja? Dapat apa
Apa ya? Cewek. Enggak, maksudnya barang gitu, Oh, barang. benda dari gaji Iya. lu setahun masa nggak ada? Kebeli mobil. Motor, Enggak sih Pak, enggak. handphone, Enggak. nggak ada. Abis sehari-hari aja tuh dari kos Habis- gitu ya. Habis ketika nganggur sih Pak. Jadi aku tuh tabung. tipe orang yang sayang-sayangin untuk keluar duit Pak. Tapi aku lebih Kalau istilah kasarnya pelit gitu ya. ya pelit gitu. Cuman pelitnya tuh kayak mikir kayaknya ada yang lebih penting deh dari ini. Iya. Jadi aku tahan dulu gitu. Barang yang sesuatu yang diinginkan belum tentu dibutuhkan gitu kan. Jadi habisnya tuh pun dengan kebutuhan di rumah gitu loh. Oh. Kayak misalkan kipas angin rusak di rumah aku beliin gitu loh. Oh. Ya, kayak gitu sih Wak. Oke. Pas dari Cirebon ke Depok nganggur. Nganggur kurang lebih 2,5 tahun sampai Lama 3 juga tahun. ya? Lama banget Pak. Enggak apply. Apply Pak. Lewat Job Street dingin. Job Street, LinkedIn, Glints juga udah. Serius, itu nggak ada panggilan sama sekali. Nggak ada Pak. Jadi mentoknya tuh cuma di interview atau nggak? Oh iya, tapi udah ada panggilan lah buat Iya. interview gitu sama psikotes. Ya mentoknya di situ gitu. Iya betul. Udah coba CPNS, BUMN 2 kali. Oh udah- iya. Nggak dapat. Oh iya benar. Mau nyoba lagi tahun ini? Tahun kemarin enggak ya? Tahun kemarin enggak ya? Tahun kemarin iya coba. Oh tahun kemarin nyoba. CPNS coba. 2020 pas udah kerja di sini. Enggak Pak, waktu itu belum kerja di sini Pak, CPNS tahun lalu. Oh iya, maksud pas lu udah kerja di sini lu masuk April ya? April. Oh ada parku kayaknya tes CPNS. Kayaknya bulan apa gitu? Oh iya Pak. Iya kayaknya Tiap udah tahun ada di ada sini. ya? Tiap tahun ada. Tiap tahun ada nggak? Sampai usia lu 35. Kalau BUMN tuh baru. Iya, sampai usia 35 kan boleh terus kan? 35 aja. Coba aja terus. Iya sih. Oh nggak dapet, terus akhirnya alhamdulillahnya dapet di sini gitu kan, gantiin PPSI kita yang sebelumnya gitu ya jodoh-jodohan lah ya gitu. Yang gua dengar sih saat itu emang ada 2 kandidat, cuma yang satu itu nggak bisa masuk duluan. Betul. Itu karena lu yang ready, karena nganggur emang. Jadi ready aja gitu. Tapi ya itu jalannya Tuhan ya, udah jodoh aja gitu. Sampai sekarang akhirnya masih bertahan mau setahun ya di sini ya. Iya, udah mau setahun. Nah itu ada kepikiran lagi mau keluar resign. Kepikiran lo pasti ada aja sih Pak. Iya lagi nyari-nyari yang terbaik lagi lah ya gitu ya. Betul Pak. Terus kalau menurut lu di sini teman-temannya gimana? Teman-teman di sini enak sih jujur. Rasa apaan? Strawberry, rasa coklat. Kayaknya enggak lah teman-teman sih rese-rese semua malu. Iya, tapi kan dalam konteksnya masih bercanda gitu. Nah itu tuh kayaknya gimana ya kalau gue lihat ya lu introvert tapi kadang apa ya lu nggak introvert gitu Brian. Kayak yang di kolam renang waktu itu yang lagi main di nama anak-anak, tapi lu nantangin gitu buat diperlakukan seperti itu. Jadi kan kayak sebenarnya introvert apa emang lu pura-pura introvert gitu? Introvert banget. Apa lu emang sebenarnya senang dijadiin badut? Jujur gue dulu waktu kuliah gue badutnya teman-teman gitu, dan gue nggak ngerasa ini kok, nggak ngerasa sebagai itu hinaan. Jadi ya udah seneng aja gitu. Karena udah merasa akrab aja sih Pak. Oh lu kalau sama orang yang udah akrab, oke Jadi gitu udah lepas gitu, gitu ya. Pak. Lucu ya. Ada lagi nggak yang terkait perjuangan? Kayaknya lu lurus aja sih ya. Ya mungkin kalau gue tarik mundur ya lebih ke cara lu mengatasin lu dibully sih ya, gitu, dengan cara lu nggak naik kelas. Pinter sih itu. Biar teman-teman itu pergi dapat teman baru, tapi untung-untung kan ternyata temennya itu rese lagi nih angkatan yang selanjutnya. Ya udah nggak naik kelas lagi, nunggu sampai terus aja sampai nyari yang bocil-bocil sampai dia udah tua di kelas itu sendirian. Wah nih abang-abangan, woi jangan diapa-apain, woi ngeri woi gitu. Nyampe seumuran. Iya, ibaratnya kayak ketakutan gitu jadinya. Ya apa itu kan strategi Pak.
Tapi emang sakit hati ya, emang males aja gitu. Betul, Pak. Oke, berarti ya kalau dari ini deh apa percintaan gitu. Nah, sampai sekarang kan kayaknya belum nih kan tadi ya cerita belum ada. Tapi ada gak yang lagi dideketin gitu? Kalau sekarang sih belum ada, Pak. Belum. Serius? Iya, belum ada nih. Itu yang waktu itu yang chat-chatan sama yang teman gereja? Oh, itu udah Selesai. Nggak ada sih, Oh, Pak. selesai gitu aja. Apa di blog? Tidak dibalas dalam jangka waktu yang lama. Oh berarti dia tahu ya, kayaknya dia tahu ini orang mau deketin gua nih, gua males, jadi dia nggak balas-balas gitu ya. Ya, begitu, Pak. Halus ya. Tapi masih sering ketemu setiap minggu. Setiap minggu mau masih ketemu. Ngobrol? Enggak. Ngobrol sih enggak, cuma nyapa Ngeliat aja. aja. Hai gitu ya. Gitu. Enggak. Siapa sih? Incer gua. Emang lu udah kayak Pino Sebastian. Tapi Bray, ada rencana nggak kalau misalnya sekarang pengen gitu, pengen nikah gitu. Sekarang kan udah umur berapa? 28. 28. Sama sama lu kan? Lu? Aku nikah 27 Pak waktu itu. Oh tuan lu ya? Enggak sekarang tuan. 25 Pak. Bisa tuh si mundur waktu dari nikah 27. Nah sekarang present dia 25 mundur. Lu tahu film itu gak? Apa? Benyamin bukan. Benyamin itu Story of Benjamin. Yang main Brad Pitt. Jadi dia mundur, lahir dia tua, wujudnya kayak kakek-kakek. Sampai 7 tahun juga wujudnya tua, tapi begitu dia makin tua usianya muda. Story of Benjamin, nonton deh, itu film lama keren banget. Dia malah jadi ganteng. Nah akhirnya dia meninggalnya dalam wujud bayi. Oh gitu. Katanya itu kejadian nyata, cuman zaman dulu karena radiasi apa gitu katanya. Zaman dulu, jadi dia pas orang-orang usia teman-teman dia dulu, teman-teman dia muda, dia tua sendiri di panti asuhan karena orang tuanya yang saat lagi lahirin dia ngebuang dia karena ngerasa ini kutukan. Orang dia pas lahir kayak kakek-kakek, kayak film setan itu yang gaib itu tuh pokoknya gitulah ya. Terus akhirnya dibuang ke panti asuhan, dirawat ke panti asuhan sampai umur 7 tahun nih masih kayak kakek-kakek tuh, tapi pas lama-lama dia tua malah keker badannya, malah ganteng. Atau teman-temannya makin tua dia ganteng gitu. Jadi Kebalikannya nah, dia makin umur tua usia 80-an. Story of Benjamin, cari aja. Terus dia akhirnya meninggalnya dalam kondisi dia bayi. Jadi bayi lagi gitu. Seru ya. Gue kalau nonton film yang aneh-aneh, Green Miles yang main Tom Hanks sama yang gemuk yang dia dikasih miracle lah, dikasih apa ya namanya, kayak sama orang yang udah mau dihukum mati karena dibilangnya dia pedofil, padahal dia waktu itu mau nyelamatin anak itu, tapi dia dibilangnya pedofil. Nah yang sipir penjara itu nggak percaya, kayaknya lu orang baik-baik deh, masa lu pedofil sih sampai lu ngebunuh, kayaknya enggak deh, lu orang baik-baik gitu. Nah pas dia pengen dapat hukuman mati, si orang ini kan zaman dulu ada kalau orang hitam itu dianggapnya apa sih, budak ya, zaman dulu. Nah dia langsung sebelum hari dia mau meninggal itu, si sipir itu suruh datang ke dia ke lapasnya dia, terus dia teriak atau dia ngeluarin sinar. Nah itu kayak nyerahin kayak apa ya, ilmunya ke lu nih ya, kekuatan ke sipirnya itu. Nah di situ ternyata ada tikus. Tikus juga kena sinar itu. Nah akhirnya tahu gak kenapa sinar itu ternyata apa? Nah itu tuh lu nggak mati sampai si sipirnya Tom Hanks yang main Chef Ryan, yang main yang bikin yang dia terdampar pakai bola voli itu namanya apa ya, lupa gue, yang jadi orang gitu. Nah itulah, coba searching dan Tom Hanks. Nah itu jadinya ternyata dia bisa hidup abadi lama, cuman dia kesel, teman-teman gue udah pada mati, sampai cucu gue udah mati, gue nggak mati, bingung jadinya, teman gue udah mati, cucu gue udah mati, dia ternyata masih sama tikusnya masih hidup juga. Nah ini tikus aja belum mati, yang umurnya pendek, gue kapan matinya gitu, ibaratnya gitu. Itu Green Miles, coba searching deh, Green Miles, keren tuh film-film kayak gitu tuh, sangat apa ya, inspiratif lah gitu. Nah itu
Kalau lu tadi bilang bisa mundurin waktu, keren juga sih lu. Sekarang kayak di luar Nikah tua, sekarang jadi muda lagi itu gimana? Kecuali lu ngalusin KTP sekarang. Baru Harus gimana? lagi. Iya. Terus apa lagi ya? Berarti sekarang sebenarnya kalau dari segi ekonomi, Bray, nyokap sama bokap udah aman lagi lah ya, udah terkendali gitu ya. Atau harusnya lebih aman karena sekarang tuh juga udah Ya, ada ya. cukup lah. cukup? Cukup. Mobil ada, mobil. Mobil nggak punya sih Pak. Lah, nyokap bisa bawa mobil tuh dari mana? Karena dulu papanya mama punya mobil. Kakek. Oh. Terus bisa belajar mobil juga. Oh, yang tadi punya warung di Jarah itu? Bukan. Itu kakek dari Bokap. papa ya. Oh, lah dan nyokap di mana tinggalnya? Di Cilegon sih dulu tuh. Cilegon, Banten ya? Banten. Banten. Masih ada? Untuk kakek nenek udah meninggal. Oh, saudara-saudara tapi masih ada. Saudara-saudara. Sorry, yang Islam siapa? Mama dari. Oh, mama ya, ya. Berarti lo lebaran masih sering ngumpul sama keluarga yang muslim juga ya? Masih. Oh iya, asik, seru itu. Diversity. Iya. Natalan ikut, lebaran ikut ya. Kasih ke ponakan-ponakan tuh ada, sepupu-sepupu. Kalau udah kerja sih jadinya kasih Oh, ya. nggak mau. Ya iyalah, pas Sebelum itu kerja minta. Iya. di Cilegon tuh lu datang ke sana Cilegon ya. pas lebaran gitu. Pas lebaran tahun lalu sih datang. Kakaknya nyokap masih ada, kakak adik gitu. Ada yang udah meninggal sih Pak, tapi tinggal Oh. beberapa ada. Di sana biasanya nginep apa langsung pulang? Nginep sih Pak, nginep. Oh. 2 hari 3 hari. Oh, rumah nenek masih ada. Mana ini masih ada. Yang nempatin om, tante. Yang nempatin kakaknya mama. Oh, justru malah kakaknya ya. Mama Tua, tuh iya. anak bungsu. Oh, bungsu ya. Harusnya itu jatuh rumah mama dong harusnya. Iya betul. Tapi kan belum dijual ya. Enggak dong. Kalau biasanya kalau rumah orang tua mah jatah si bontot biasanya ya. Iya. Awal itu mau dibagi-bagi rencananya. Baginya sih sama kakaknya mama, satu yang cowok dan mama gitu. Tapi susah juga sih Pak kalau misalkan si botolnya cewek. Oh gitu, bukan Kalau cowok. emang harus cewek ya? Enggak, itu cowok. Oh. Cowok tuh kalau misalkan bontot udah tuh. Oh berarti rumah lu yang sekarang orang tua nanti buat adek lu? Enggak, ada lu. Enggak giliran Enggak. teori lu Maksudnya bisa, giliran diri sendiri nggak Bukan buat bisa. siapa gitu. Kita ada rencana gitu. Ya udah itu menjadi Bagi-bagi sejarah aja gitu. sejarah. Jadi kita pulang kampung udah sana aja. Nanti main jangan lupa. Oh jangan dijual gitu, tetap ada yang tetap dikosongin aja gitu. Jangan. Jadi salah ngantuk. Nah balik lagi tadi yang kita omongin di awal, motor. Kenapa lo nggak mau belajar motor sih, Bray? Dulu Itu kan penting banget itu. Dulu tuh waktu SMA pernah belajar motor SMA berarti di Jambi. Iya, di Ah, Jambi. sama papa. oh Dipaksain. ya iyalah pasti. Motornya motor PGR yang gigi gitu kan. Oh ya, oke. Ah. Waktu jalan itu ya nggak bisa seimbang sih Pak, kayak masih jatuh kiri kanan. Lu naik sepeda bisa tapi Kalau naik sepeda juga nggak bisa Pak. kenapa? Karena kecilnya juga nggak pernah belajar. Lalu emang pas bokap libur lu main apa sama bokap? Ya paling main PS gitu sih Pak. PS1, PS2. PS1, PS2. Main apa ya? Main bola, PS, main petualangan. Ya petualangan. Di kagak main sepeda gitu. Enggak. Bokap kagak suka bola. Papa nggak suka bola. Enggak. Pantes. Kami yang bergolok. Ya sepeda mah kayaknya nggak sama orang tua juga ya belajar ya, kadang kita sama Iya. temen gitu. Lu di rumah pun nggak ada tetangga teman gitu kecil. Sebenarnya punya sepeda dan main sepeda waktu kecil, cuman rodanya masih roda 4 Pak. Ya, iya biasanya kan lama-lama rodanya dicopot satu gitu kan. Iya, itu dia. Harusnya dicopot satu-satu dulu Iya. Pak. Ini langsung dua-duanya dicopot. Sama Jadi, bokap? sama opa waktu itu, Oh. kakek. Jadi mana sepedanya lebih tinggi daripada aku, susah gitu loh Pak. Jadi males Pak bawaannya. Di ujung balik lagi males. Jadi nggak pernah belajar sepeda, jadi nggak bisa. Iya karena kan butuh keseimbangannya sebenarnya sama kayak sepeda. Kalau motor itu kalau lu udah bisa bawa sepeda mah ya bisa bawa motor. Ya beli aja motor listrik sekarang lah, maksudnya buat di
rumah juga buat nyokap pakai gitu atau sepeda listrik apa ada? Kalau Di rumah apa? Motor ada? rumah ada motor. Apaan? Motor Beat, Mio, ya, Vario. Vario. Sepeda juga ada kan? Nggak ada masa. Ini maksud gua weekend belanja kita juga dulu di tempat yang lama ya Chan. Iya. Ada satu teman kita juga nggak bisa bawa motor. Sebut aja H lah, orangnya kurus emang rada loyo gitu. Sampai diajarin sama anak-anak ya, bisa sekarang udah touring kemana-mana tuh bocah. Iya benar baru bisa bawa tuh pas kerja sama anak-anak. Sepeda dulu. Sepeda, motor langsung motor. Sama lemes gitu anaknya cungkring, makanya kita pakai cungkringnya. Kurus kecil gitu, tapi ya diajarin sama anak bisa tuh akhirnya sekarang. Yang penting safety aja dulu, pakai helm, pakai lu beli knee pad, elbow gitu, elbow pad, knee pad gitu, jadinya lu mau kemana-mana aman gitu. Beli aja dulu ya. Daerah-daerah perumahan yang kosong ya belajar aja menyokap. Ntar kalau misalnya udah ini beli yang gede. Iya, kalau enggak ya lu kan sekarang lagi sama si Fikri nih, ada misalnya Sabtu belajar motor gitu, Gede banget motornya. Enggak, maksud gua Fikri ke rumah lu pakai motor lu. Lo kalau motornya Fikri jatuh males juga ngapain. Sama berarti kayak Radit juga nggak bisa naik motor, Raditya Dika. Iya. Jatuh nyungsep ya, baru belajar tuh dia. Sama Radit tuh sama kayak lo, orangnya kagak mau ada keramaian tuh dia pusing. Radit tuh jujur dia mah kalau ada keramaian pusing kepalanya dia. Tapi jadi stand up comedian ya, lucu kan? Padahal stand up comedian dilihat orang banyak. Iya betul. Ayo, kenapa? Gak ada mau panggung dia. Nah itu karena adalah melepas rilisnya di situ. Gitu. Nah, lu juga kalau menurut gua bisa belajar. Kalau lu mau belajar ntar gua kasih teori-teorinya gitu. Tulis aja materi, punchline mah nanti ke belakangan. Kayak gua kemarin yang farewell itu kan, Iya. gua nulis, gua siapin itu semua. Masa dulu ya. Ya kan, gua siapin kan, tinggal ntar punchline mah nemu aja pas di motor, apa pas lagi boker, punchline ini nih, punchline gitu, ntar pasti nemu aja gitu. Nyiapin, tahu-tahu profesinya apa, atau ntar ada gambarnya gitu kan. Nggak kebayang kan. Si Mas Yudi juga kaget kan. Oh pantes pada ketawa kata dia gitu, ternyata ada gambarnya gitu. Ya dulu biar ngerilis. Nah lu ngerilisnya dengan apa Bre? Kayak kalau penat pusing, oh lu nonton itu ya anime ya? Ya kadang menghabiskan waktu dengan nonton anime ataupun main game sih Pak. Game apa? ML? Mobile Legends. Oh. Kalau dulu ya PS gitu Pak. Masih ada PS sekarang? Sekarang sih masih ada PS, cuman nggak pernah. PS main. berapa? 3? Oh 2. Jadul banget gua juga masih ada 2, itu juga udah gua 2, 3 ada. 2 punya gua, 3 punya anak gua, itu juga jarang dimainin. Jual aja, masih laku gak sih PS2 ya? Nggak tahu sih Pak. Udah nggak dimainin PS2 apa ya? Udah bingung udah. Wah. Laku aja PS2. Kecil ya tapi. Serius. Tahu tuh udah lama nggak dinyalain, rusak aja tuh PS2 gua. Sekarang kan jarang main PS. Iya, mungkin di daerah-daerah mungkin masih laku tuh. Kalau PS2 tuh. Udah berarti kita nonton film Jepang. Film Jepang yang itu, ya. Nggak Yang ngeblur yang kotak-kotak. Lu berarti tahu kode-kodenya dong. Apa? Kode-kode. Enggak lah, berarti orang suci. Dia mah takut sama Tuhan. Orang di kamarnya ada salib gede banget. Bisa nonton kan Tuhannya. Bray, ngapain Bray? Dari foto status lu. Ya kalau dari gue sih ya itu ya, karena wajib lah Bray, kayaknya harus lu bisa bawa motor lah, mulai udah belajar gitu. Terus ya gue sih berharap lu juga di sini lama sambil belajar, karena alhamdulillahnya kita punya PM yang baik gitu dan mau banyak ngajarin kita di sini, dan orangnya terbuka gitu, nggak menutup saran dari kita sebagai undernya gitu, sebagai child fruit ya. Tahu gak child fruit? kurang tahu. Child fruit, anak buah. Sebagai kita anak buah child fruit. Pak Heri ya, kemarin brainwash gitu. Tahu apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Kenapa ketawa?
Bu Raisa bisa tuh ya. Aku kata Bu Raisa lucu. Si ibu. Nah itu maksudnya ya semoga bisa lama lah gitu dan menjadi karyawan tetap buat kita semua di sini gitu dan perusahaan ini makin maju gitu biar kita juga bisa lama. Ya dari gue sih makasih cerita-ceritanya ya Bray, semoga nyokap bokap bisa akur gitu, maksudnya bisa balik dan bokap bisa kerja di sini dan kalian bareng-bareng lagi gitu. Oh, apa lebih baik tidak? Jangan. Karena itu kayak keributan loh ya. Tapi kalau menurut gue ya itu akan hilang di saat lu udah nikah deh Bray. Kayaknya ya. Ya, dan lu punya anak, lu punya cucu, dia punya cucu. Nah, itu udah sebagai orang tua tuh apa ya akan ngerilis dia ada cucu gitu. Kayaknya ribut-ribut itu akan hilang tuh. Kayaknya udah beralih ke cucu gitu. Ya kayaknya ya. Kalau gue juga dulu nyokap bokap juga sering berantem begitu ada cucu udah biasa aja gitu. Ya entah dipendem entah gimana cuman ya kayaknya emang harus ada cucu, ada anak kecil gitu. Atau lu ngadopsi anak kecil gitu. Namanya Om Bray Ibu. Nenen gitu. Ya nikah lah ya ntar punya gue doain cepet nikah punya anak dapet jodoh. Iya gitu jadi biar kita juga udah tenang itu sama lu ternyata lu normal gitu. Ntar temen-temen lu tukang bener dia banci itu gitu kalau kita udah nikah kan wah bener si Brian normal gitu. Tapi masih kontak-kontak kan sama temen SD lu yang lama itu apa udah bodo amat udah gak kenal kali ya? Enggak sih Pak, nggak punya kontaknya lagi. Oh gitu pasti paling teman-teman SMA ya? Iya SMA masih ada 1-2 lah ya gitu. Nah lu tuh sering kayak gitu-gitu tuh garis suster kadang megang-megang apa gitu. Udah mulai stop sama kayak anak gua begitu, anak gua juga begitu goyang-goyang megangnya kayak Bapak Menteri Luar Negeri yang ngomong konfirmasi tapi sambil goyang-goyang terlihat tidak pede Bapak. Dan kadang jadi ini juga sih ya, makanya kalau menurut gue ya mungkin saat lu di interview lu begitu tuh nih gini, terus nggak itu Sebenarnya lagi bersihin ini harusnya ya itu Mas Yudi kan nanti bakal kalau ada waktu dia bakal mau ngasih tips-tips interview kan anak kita ikutan aja. Gue juga pengen sih kan dari dia gitu masukan. Oke Bray, ada lagi ya Bray yang mau ditambahin Bray? Cukup sih Pak. Udah. Kang Sincan udah sih Pak ya, ya paling thank you ya Brian buat cerita inspiratifnya sama motivasi semoga buat teman-teman yang di luar sana yang sedang terpuruk atau kena bully gitu ya kalau menurut gue sih mendingan ceritain aja ke orang lain gitu. Kalau misalnya takut ke orang tua ya ke temen lah gitu, cari satu temen yang memang mau dengerin keluh kesah kita gitu. Walaupun dia nggak ngasih solusi nggak apa-apa, yang penting sudah merilis dengan menceritakan gitu. Ataupun lu juga bisa ya. Ya guru juga boleh gitu. Kalau nggak ditanggepin ya cerita sama temen sih lebih enak sih lebih karena kita susah lah buat bayar psikolog gitu. Ya kan apalagi waktu kecil gitu. Jadi dan paling tadi pesannya mungkin dari Brian yang penting juga adalah saat kalian menjadi orang tua please banget jangan sampai berantem atau kelihatan gontok-gontokan walaupun itu sebenarnya mencari solusi untuk anak kalian tapi jangan di depan mereka gitu. Tunggu mereka dia tidur atau mereka kemana baru kalian bisa buat berdebat. Sekedar berdebat pun juga sebenarnya nggak boleh sih sebenarnya kalau di depan anak gitu. Karena berdebat ujung-ujungnya nanti akan nada tinggi gitu. Jadi kalau enggak ya sebagai suaminya lah ya lebih banyak ngalah ya Chan. betul Ya gitu Chan. Lebih menjadi air ya. betul Pak. Gitu. Jadi ya untuk menjaga tumbuh kembang anak yang stabil lah di masa depan ya. Gue juga berharap dari Brian ya ini jangan menjadi trauma atau menjadi suatu yang lumrah gitu buat pernikahan atau rumah tangga. Jangan itu nggak lumrah. Jadi
ya satu nanti ntar udah berumah tangga, ya tolong jangan seperti orang tua lu gitu, karena itu sebenarnya nggak baik. Lu pun akan merasakan, lu pun sudah merasakan gitu, apalagi lu jangan, ya nggak enak kan, lu jangan menularkan ini ke anak lu lagi gitu. Dan berbuat baiklah ke pasangan lu gitu. Si bisa tuh nasihatnya. Ya bisa lah, semua bisa ya. Semoga ya bermanfaat buat teman-teman yang punya cerita inspiratif juga. Boleh di share ceritanya di IG Instagram podcast Tuan Takur and Friend. Nanti kisahnya kita bacain, dan ingat jangan bunuh diri, tetap hidup, terus berjuang, jangan menyerah, lanjutkan hidup gitu. Pokoknya jangan melakukan hal bodoh. Dan itu aja dari kita. Thank you ya Brian, thank you Kang Sida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.